bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Nah, tugasnya itu suruh mewawancarai orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah gitu, tahap SD atau SMP atau TK juga bisa gitu. Terus kebetulan ibu kan ada ya, walaupun cucu. Iya. Nah, jadi mau minta waktunya sebentar buat beberapa pertanyaan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebelumnya ibu namanya siapa? Sumini. Sumini. Kalau cucunya? Rehan Eka Putra. Kelas berapa ibu? Kelas 1. SD ya? Iya. Di SD mana? Baros Mandiri 2. Rata-rata baros ya di sini Iya. mah. Kalau biasanya Rehan agak susah nggak kalau nerima pelajaran gitu? Enggak. Gampang ya? Iya. Nah. Cerdas. Enggak. Berarti ada ini nggak bu? Kendala gitu yang dihadapin pas pembelajaran sama Rehan gitu atau pas ngajarin Rehan? Enggak sih. Enggak, ya. Aman-aman aja gitu? Iya. Kalau Rehan biasanya di pas belajar tuh ngapain aja? Ya, pertama nih baca doa. Baca doa, terus dari itu ya ngapalin dulu baca. Nanti udah baca baru dia ngisi soalnya gitu. Tugasnya? Tugas sekolah ya. Udah banyak atau masih? Ya kalau ini sampai 3 lembar tuh nugasnya. Kalau hari ini ya sehari-hari tuh 1 pelajaran gitu. Nanti kalau hari Rabu kadang 3 pelajaran gitu. Terus ada kendala nggak bu yang dihadapin pas pembelajaran online itu? Neneknya yang kendala soalnya belum bisa belum bisa ini kan, belum apa namanya, ngirim itunya belum bisa ini. Biasanya sama siapa? Paling kalau ini saya kirimin ke WA gurunya aja. Kalau yang ke CR itu kan belum bisa, belum ngerti saya yang dikirim ke WhatsApp. Iya, ke WhatsApp aja, soalnya nggak ngerti saya yang itu. Biasanya Rehan itu belajarnya di mana bu? Sekarang? Ya, selama kegiatan online ini. Ya daring itu. Iya. Kalau belajarnya gimana gitu? Selama pembelajaran daring itu? Pelajarannya ya biasa deh, ya, nulis, baca gitu. Masih dibantu sama ibu juga? Udah lumayan dia udah bisa baca, udah bisa nulis, sudah ini hanya ngarahin aja. Berarti mandiri gitu ya? Iya, hanya udah ngerti. Ada tips-tipsnya gak bu buat yang lain gitu biar belajarnya teh kayak ada Rehan gitu, bisa mandiri gitu. Ya gimana ya, kita ya kudu sabar ya ngajarinya, kudu sabar. Emang pertama-tama kan dia suka marah, suka ini katanya, yang ikhlas belajarnya, nggak boleh ini ya, Bismillah dulu yang ikhlas ya udah deh. Terus ya nggak boleh marah-marah, nggak boleh ini gitu. Ada pesan-pesannya nggak selama pembelajaran online ini gitu, dan harapannya tuh gimana? Harapannya ya semoga cepat normal, cepat ini ke sekolah lagi ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi orang tua yang ini ya, yang repot orang tua, apalagi kayak saya gini kan orangnya nggak ngerti ya, jadi kan harus nanya-nanya dulu, harus ini dulu gitu. Ya, harapannya cepat inilah, cepat tatap muka lagi di sekolah gitu. Lagian kasihan kan dianya belum ini. Tapi di sini ada yang bantuin ibu gak buat jagain Rehan gitu? Atau yang ngurus? Ya paling kalau ada ini saya nggak bisa nanya ke omnya gitu. Iya. Ya. Nah ibu paling segitu aja. Iya. Makasih bu. Iya sama-sama. Teteh boleh tahu namanya? Ratna. Jadi teteh di sini kita mau ngadain KKN kayak kuliah kerja nyata gitu ke masyarakatnya. Nah kita disuruh cari keluarga yang punya anak yang masih sekolah gitu di tahap dasar atau menengah juga gitu. Kebetulan kemarin nanya ke bapak kan kita punya ya. Iya. Jadi mau minta waktunya buat mewawancara beberapa pertanyaan. Iya. Di anak teteh siapa namanya? Namanya Farel Devtanggung. Kelas Baru TK. TK. Iya. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Di TK mana? TK Kartika.
Kalau biasanya dalam pembelajaran online kan ya sekarang online kan. Iya. Nah itu gimana cara si dedenya belajar gitu? Ya paling kalau TK tuh masih tugas-tugas gitu aja, sambil dia lagi ngerjain tugasnya itu di videoin gitu. Kayak Jadi- tugasnya biasanya bentuknya gimana kalau atau yang menghitung atau langsung? Kalau ini baru kan karena baru masuk, jadi masih yang Main-main. belajar nulis gitu, Ah. nempel-nempelin gambar, nyusun gambar kayak gitu, di videoin, di foto kayak gitu. Jadi yang peran aktifnya itu lebih ke orang tuanya yang membantuin Iya. anaknya gitu ya. Ya, jadi pengganti gurunya. Nanti gimana kalau misalnya cara Teteh tuh ngedidik anaknya atau ngajarin si De Farel ya? De Farel ini biasanya kalau di rumah tuh gimana? Ya kalau anaknya lagi mau aja sih, kalau lagi nggak mau ya nggak saya paksa gitu. Oh, iya. Jadi susah gitu. Hmm. Jadi mood anaknya sendiri. Kalau misalnya anaknya lagi rewel gitu, tapi biasanya Teteh ngapain? Cara ngebujuknya atau sampai moodnya balik dulu gitu. Tapi masih TK ini ya? Iya, masih kalau Farel sih, kalau misalnya lagi nggak mau ya saya tanya dulu, mau ya ikutin dulu lah kemauannya dia gitu, pengennya ngapain dulu gitu dianya, nanti bikin perjanjian ya 10 menit ya kayak gitu paling. Terus biasanya kendalanya apa aja nih Teh yang sering dihadapin? Paling kalau online gini ya ini apa sih, kan karena ngeliat HP terus. Iya. Jadi dianya malah Main pengen game. yang lain gitu, main game atau nonton YouTube kayak gitu. Jadinya kemana-mana. Kalau misalnya udah kayak gitu gimana Teh? Dibiarin dulu nonton gitu terus langsung balik lagi sesuai perjanjian awal gitu tadi? Iya, paling sama saya dikasih waktu misalnya 10 menit atau karena sampai jam 15 menit ya, atau sampai ke angka ini ya gitu. Nanti Balik lagi. nonton HP-nya udah gitu, nanti belajar ya kayak gitu. Terus terakhir Teh kayaknya saya lagi capek juga berada ini. Jadi agak berat juga Teh. Tanggapan Teteh gini selama pembelajaran daring ini gimana? Ya kurang efektif aja sih kalau daring itu, mending sekolah tatap muka kayak gitu kan. Jadi anak tuh kan bersosialisasi gitu sama temennya gitu. Kalau online kayak gini kan jadi Kehambat. terus ya belajarnya juga kayak yang kurang inilah ya, kurang efektif, jadi lebih ke nonton HP. Jadi lebih apa ya, pengennya sekolahnya tatap muka kayak gitu. Semoga cepet online lagi, offline Ini lagi lah. juga seminggu baru 2 kali sih, baru mulai Masuknya. lagi masuk tatap mukanya, baru mau mulai. Selebihnya ya ini online. Paling gitu aja Teteh dari aku mah. Ada pesan-pesan nggak gitu buat pembelajaran selama online ini? Ya pesannya apa ya? Ya kalau itu lebih dibantu aja sih kalau misalnya sama gurunya kayak gitu. Lebih apa ya? Susah juga sih, ini kan ini dari pemerintah ya. Jadi Aturannya. kalau dari pemerintahnya kan nggak boleh kan, jadi Susah. gimana? Ya lebih apa ya? Ya lebih sering inilah Komunikasi. atau ada les atau Ah, gimana ya. gitu. Ada alternatif lainnya gitu. Iya. Oke, kalau boleh tahu siapa namanya? Nama aku Iya. Desi. Ibu anaknya ada berapa? Adanya dua Kelas berapa? kelas 6 sama kelas 1, kelas 2. Jadi jangan gitu ah. Siapa aja yang Yang kelas 6 namanya Elsia. Elsa.
Kalau yang kelas 2? kelas 2 namanya Syakira. Gue mau tanya-tanya sedikit paling tentang anaknya gitu ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran di rumahnya gitu, Bu, ngerjain tugasnya gitu gimana? Apa ya, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak kebantu ya dari guru juga, jadi kebanyakan langsung soal. Jadi yang satu-satunya solusi itu adalah Google dan kuota. Jalan ninja ya teh. Abisnya kalau misalnya nyari kayak matematika rumus-rumus, kalau nggak nyari tetangga pasti aku nyarinya Google sama YouTube. Sedangkan misalnya si anak tuh bilang, mami kan dulu sekolah masa mami nggak tahu. Namanya juga sekolah kita zaman apa ya? Iya. Udah lama juga, boro-boro kita inget. Jadi apa ya, kalau guru tuh kayak gitu, jadi yang bisa-bisa yang enggak. Penjelasannya juga kurang merata ke semua siswanya gitu. Terus kalau ibu sendiri ngerti nggak tentang aplikasi yang digunakan selama pembelajaran dari? Alhamdulillah sih, jadi aku ngebiasain si anak tuh nggak megang HP. Jadi satu HP tuh mending sekalian berdua. Jadi kalau misalnya HP yang satu lagi tuh cuman buat screenshotin Google Classroom. Jadi semua tugas si anak tuh aku screenshotin dulu, masukin ke HP yang kosong. Iya. Jadi ibunya juga agak sedikit ngerti gitu ya buat anaknya juga dibimbing. Terus kalau peringkat anaknya jadi gimana? Alhamdulillah sih ya, di kakaknya kemarin kelas 5 tuh hampir semua di atas KKM. Hampir semuanya 84 lebih, nggak ada yang 8 ke bawah. Cuman kalau dedenya kan kemarin rada sakit terus, jadi si izin sama sakitnya tuh rada banyak. Emang lagi musim sakit juga kan. Iya. Terus kan nilai kakaknya lumayan nih. Nah gimana cara ibu ningkatin prestasi anak? Pokoknya aku kalau sebelum beres anak nggak boleh keluar rumah. Kalau misalnya kalau anak-anak yang lain udah nyamper pun, pokoknya kalau belum lebih dari jam 2 semuanya tugas udah belum dikirim ke Google Classroom, anak nggak boleh keluar rumah. Ada konsekuensi sama reward juga gitu ya. Kalau misalnya kendala ibu yang dihadapi dalam mengurus 2 anak ini gitu. Banyak. Curhatin. Jadi banyak. Jadi satu tuh banyak alasan, 2 tuh kadang sengaja dilelet-leletin. Nyantai banget gitu. Terus yang ketiga nggak terlalu fokus sih. Ya. Apalagi kalau udah ketemu matematika udah mulai blank. Udah mulai blank. Abisnya kan kalau matematika, kalau di sekolahnya kakak tuh sekalinya kita ngirimin ke Google Classroom, nggak lama kemudian si hasilnya turun. Jadi kalau hasilnya turunnya misalnya nilainya 40, si anak udah mulai bete besoknya ketemu matematika. Nilainya itu yang ngaruh juga ke moodnya. Pasti sih. Nah terakhir ibu harapannya atau pesan-pesannya gitu Pengen cepet sekolah, offline. pengen cepet sekolah, pengen apa ya, nggak, tapi takut juga sih sebenarnya kalau sekolah juga. Aku kan korban juga ya. Jadi sebenarnya takut juga, Masih was-was gitu. jadi bingung sebenarnya kalau di rumah nggak apa ya, nggak efektif. Terus kalau sekolah juga kebanyakan takut. Abisnya kalau udah yang ngalamin sama yang belum ngalamin kan beda ya. Nah gitu. Ya paling segitu aja ibu buat wawancara sekarang mah. Makasih ya buat waktunya. Iya, gitu. sama-sama. Udah ngeganggu juga. Iya, nggak apa-apa.